Drawing Piala Asia U23 rencananya akan digelar hari ini, di mana drawing tersebut akan dilakukan di kota Doha yang menjadi salah satu kota tuan rumah. Tentu drawing yang membuat semua penasaran, termasuk Indonesia, di mana pada Piala Dunia U23, Indonesia akan berpartisipasi untuk pertama kali. Indonesia tak sendiri karena ada wakil Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Keempat tim itu akan diketahui nasibnya dalam drawing yang sebentar lagi dilakukan. Lantas bagaimana peluang Indonesia? Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, pada bulan September lalu, Timnas U23 benar-benar tampil luar biasa saat menjalani babak kualifikasi Piala Asia, di mana mereka tergabung di grup K bersama negara-negara seperti Chinese Taipei hingga Turkmenistan. Pada pertandingan pertama, skuad asuhan Sinteyong tersebut berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor yang sangat telak 9-0. Sementara di pertandingan berikutnya, skuad Garuda mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Hasil yang membuat Indonesia secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia yang rencananya akan digelar di Qatar pada tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Indonesia tentu sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Bagaimana tidak? Karena dengan lolosnya ke Piala Asia, maka Timnas U23 mampu mencatatkan sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah karena untuk pertama kali Indonesia akan bermain di ajang Piala Asia U23. Karena sebelum-sebelumnya saat menjalani babak kualifikasi, skuad Garuda selalu gagal melakukannya. Meski turnamennya masih berlangsung tahun depan, namun drawing babak grup rencananya akan dilakukan hari ini. Berhubung Indonesia menjadi debutan, mereka akan masuk ke pot 4 atau pot terlemah dibandingkan dengan pot lain. Indonesia tak sendiri karena ada 3 negara lain yang menghuni pot tersebut, yakni Malaysia, Tajikistan, dan Cina. Itu berarti saat drawing nanti, negara-negara tersebut tidak akan mungkin masuk ke dalam grup yang sama. Potensi masuk grup neraka kian terbuka. Berhubung Indonesia masuk ke dalam pot 4, maka calon lawan yang bakal dihadapi pastinya tim-tim yang lebih kuat. Contohnya Indonesia pasti akan satu grup dengan salah satu tim penghuni pot pertama, yakni Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, dan Jepang. Selain pot pertama, Indonesia pasti juga akan tergabung dengan salah satu tim di pot kedua. Mereka adalah Australia, Irak, Vietnam, hingga Korea Selatan. Tentu sebuah tim yang bakal menguji sejauh mana kekuatan dari Timnas U23. Indonesia bisa satu grup dengan Vietnam. Pada ajang sebelumnya, Indonesia selalu akrab dengan timnas Vietnam. Contohnya pada babak kualifikasi Piala Dunia. Karena kedua negara berada dalam satu grup yang sama bersama Irak dan Filipina. Selain di babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dan Vietnam juga tergabung di grup yang sama di ajang Piala Asia. Kedua tim bakal satu grup dengan timnas Irak dan timnas Jepang. Kini peluang berada dalam satu grup kembali terbuka di ajang Piala Asia U23, karena kedua tim berada dalam pot yang berbeda. Peluang Indonesia jadi tim kuda hitam. Jika melihat skuad yang dipilih Sinteyong, maka kemungkinan besar Indonesia berpeluang jadi kuda hitam di ajang nanti.
Bagaimana tidak, karena skuad yang dimiliki Garuda merupakan skuad terbaik sekaligus menjadi generasi emas untuk saat ini. Bagaimana tidak, karena pemain seperti Hernando, Elkan Bagot, Ivan Jenner, Marcelino, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan berpeluang bermain di ajang nanti. Sebuah kekuatan yang sudah layak bersaing di level Asia. Indonesia akan mendapatkan kekuatan baru. Selain nama-nama tadi, Indonesia diprediksi juga akan ketambahan kekuatan baru. Mereka adalah Justin Hubner dan Nathan Choon. Ya, dua pemain itu proses naturalisasinya diperkirakan beres sebelum ajang Piala Asia U23 digelar. Tentu sebuah kabar yang membuat Indonesia seharusnya semakin optimis dalam debut mereka di ajang Piala Asia U23. Namun mereka bisa saja batal membela Indonesia jika tim yang dibela tidak mengizinkan sang pemain untuk bermain di Piala Asia. Ujian selanjutnya bagi Sinteyong. Tak ada 1 tahun, Sinteyong bakal mendapatkan tugas berat saat menangani timnas Indonesia. Usai menjalani babak kualifikasi Piala Dunia pada bulan Januari nanti, Sinteyong juga akan memimpin timnas di ajang Piala Asia. Beberapa bulan kemudian, Sinteyong kembali memimpin anak asuhnya bermain di ajang Piala Asia U23. Tentu sebuah ujian berikutnya yang akan dihadapi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kini menarik dinantikan, di manakah yang bakal satu grup dengan Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun yang pasti, jika melihat pot yang didapatkan Indonesia, mereka kemungkinan besar bakal berada di grup neraka. Misalnya gini, bisa saja Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Jika itu terjadi, maka ujian sesungguhnya bakal dihadapi oleh pasukan Garuda. Mengingat tim-tim itu adalah sebuah tim yang sangat kuat di sepak bola Asia. Jadi itulah gambaran calon lawan Indonesia di ajang Piala Asia U23. Drawing sendiri akan dilakukan hari ini di kota Doha jam 12 siang waktu setempat. Jika diubah waktu Indonesia, maka drawing dilakukan jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mari berdoa saja, semoga Indonesia tergabung ke grup yang tidak terlalu berat, agar peluang untuk meraih kemenangan semakin besar.